Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat. Yang Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah. Kalimat nikmat Allah ini isim mufrad yang disandarkan, diidhofahkan ya. Maka isim mufrad yang diidhofahkan itu tufidul umum, walaupun dia penyebutannya satu, nikmatun ya. Maka ketika diidhofahkan dengan alif lam ma'rifat, maka nikmat ini berarti sangat banyak, tufidul al-umum. Maka nikmat Allah begitu banyak. Nikmat Allah begitu banyak kepada kita, wajib kita untuk mensyukurinya. Dan nikmat yang banyak tersebut dalam bahasa Al-Qur'an disebut Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Tafsir Al-Kautsar khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsar adalah mata air di surga yang darinya mengalir sungai Al-Kautsar, sungai surga. Namun Al-Kautsar juga bermakna nikmat yang banyak, karena Allah Ta'ala telah mengaruniakan nikmat yang banyak kepada kita. Kita disuruh untuk berbuat baik ya. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dengan cara apa? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah hanya untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Salat adalah ibadah fisik paling agung ya. Adapun kurban ibadah harta paling agung. Ini keseimbangan antara penggandengan salat dengan kurban. Jadi ibadah kurban ibadah yang mulia, yang sebentar lagi, itu 8 hari lagi kita akan memasuki 10 Zulhijjah ya. Sehingga kita memotivasi bapak-bapak sekalian ya, dan ibu-ibu juga ya, di rumah yang memiliki sa'ah, memiliki kelapangan harta, hendaklah berkurban. Kalau kita lihat kajian sirah, kajian sejarah, Nabi SAW berkurban setiap tahun. Beliau berkurban setiap tahun, tidak pernah berhenti. Bahkan ketika suatu saat beliau ingin menunaikan ibadah haji dan umroh, ingin mengunjungi kota Mekah ya, menunaikan haji dan umroh, namun ternyata orang-orang Quraisy menahan beliau di tempat hudud haram, di tempat batasan tanah haram, Pak. Tanah haram itu ada batasannya. Maka di tempat luaran tanah haram itu yang terkenal ada 3, ada Jironah, ada Tan'im, dan ada Hudaybiyah. Nah, maka di Hudaybiyah Nabi SAW ditahan oleh Amr bin As yang dahulu belum masuk Islam ya. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah, dan Nabi SAW yang mau haji masuk ke kota Mekah tidak bisa, sehingga beliau harus tahalul di situ ya, karena beliau tertahan di situ. Kemudian beliau menyembelih hewan kurban beliau yang kalau dalam istilah haji itu hewan hadiu. Hadiu beliau 100 ekor onta. Bayangkan beliau berkurban dengan 100 ekor onta. Jadi beliau bawa onta banyak sekali dari kota Madinah ya. Jadi kita nggak boleh pelit-pelit. Nabi SAW mengatakan huwallahul muqti, innallaha huwal muqti wa anal qasim. Sesungguhnya Allah yang memberiku harta dan aku adalah qasim, pembagi-bagi saja. Aku adalah pendistribusi. Nah, ini yang harus kita terapkan, Pak. Memang harta kita dari mana?
Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan harta yang kita kumpulkan bukan untuk kita, itu untuk ahli waris kita nanti. Harta kita ya apa yang kita makan, apa yang kita pakai sampai usang, dan apa yang kita sedekahkan. Itu harta kita. Ya, maka kita harus bijak dalam membelanjakan harta. Adapun kita nggak boleh menzolimi ahli waris kita juga, ya udah sisakan untuk ahli waris. Kalau kita ngumpulin Pak, properti tanah sono, tanah sini, sawah sono, kebun sini, ya kan, rumah yang di sono, nanti semua milik ahli waris, bukan milik kita. Milik kita ya apa yang kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kurban. Ya, kalau kita rumahnya 3, kebunnya 4, sawahnya 10, ya kan? Kenapa kita nggak berkurban setiap tahun? Ya, kurban setiap tahun. Kurban itu bukan seumur hidup sekali, bukan. Ya, tidak ada ajaran kurban kalau udah kurban udah. Ya enggak. Nabi SAW dalam praktek sirah beliau, perjalanan sirah nabawi beliau berkurban setiap tahun. Karena kurban itu ada syiar tauhid. Kita mengagungkan Allah dengan menyembelih hewan. Ya, makanya kalau pedagang itu mikirnya, Pak, kenapa daging kambing, kalau kita beli kambing beratnya 25 kilo, harganya 3 juta. Dikalkulasi langsung 3 juta bagi 25. Hasilnya 125.000, mahal amat, murahan daging di pasar, begitu kan? Itu bukan, ini secara hukum ekonomi, waktu-waktu sekarang memang domba dan kambing dan hewan kurban yang lain itu pasti menjadi mahal karena permintaan banyak dan barang terbatas. Sebenarnya kambing dan domba banyak, tapi karena kaum muslimin sejatinya kalau yang mampu satu orang kurban satu keluarga satu, itu sehingga permintaan jadi makin banyak, sehingga barangnya terbatas, ya harga semakin tinggi. Dan dari dulu sih harga kambing dan domba itu segitu-gitu aja Pak, 1 dinar. Patokannya harga kambing adalah 1 dinar. Makanya uang emas itu nggak akan terkena inflasi, ya, tidak akan terkena inflasi. Ya, 1 dinar berapa? 4 juta sekian, 4.250.000 kalau segramnya sejuta. 1 dinar itu 4 gram seperempat, ya, 4 gram seperempat atau 4,25. Ya, kambing 4 juta ya udah dapat yang bagus, itu standar bagus, udah bertanduk, ya kan, udah bisa milih yang kacamata hitam, ya kan, kacamata hitam maksudnya yang sunnah itu Pak, kemudian ada hitamnya di bagian perut, kemudian bulu yang lainnya putih, ini yang sunnah yang dibuat kurban oleh Nabi SAW. Akronain amlahain, ya, akronain bertanduk, amlah ada hitam di badannya, di matanya dan di perutnya. Ya, ini kualitas kurban nomor 1. Kenapa kurban terbaik dengan domba? Ini orang yang berpendapat kurban terbaik dengan domba adalah karena domba itu adalah simbol kehidupan. Simbol kehidupan ya. Simbol kehidupan domba, Pak, bukan padi. Bukan padi. Padi itu kan orang Indonesia aja. Enggak semua Indonesia juga makan padi, ya kan? Kenapa domba? Karena akikah ditebus dengan domba. Ya. Kemudian Nabi Ismail pas disembeli, Allah Ta'ala berfirman, dan kami ganti bidzibhin azim, diganti dengan domba. Sumber kehidupan nih. Kemudian nanti di akhirat, ketika penduduk surga akan dijadikan kekal di surga, maka malaikat membawa domba. Maut yang dijadikan domba disembeli di antara neraka dan di antara surga dan neraka. Ini domba, makanya korban terbaik domba. Namun Imam Ibnu Qudamah mengatakan yang terbaik ya yang terbanyak dagingnya, karena di antara tujuan kurban adalah salah satunya bersedekah dengan daging yang kita sembelih itu. Maka beliau mengatakan kalau begitu yang terbaik ya yang dagingnya banyak, berarti sapi, ya kan. Kalau domba kan banyak tulangnya saja Pak, ya domba 25 kilo jadinya berapa itu, palingan 10 kilo dagingnya, ya, sedikit ya. Tapi inilah perbedaan fikih, tidak mengapa Anda kurban dengan domba, monggo, dengan sapi kata Imam Ibnu Qudamah yang gak ada masalah, karena untuk maslahat jamaah pasti dengan sapi, ya, dengan sapi itu lebih baik.
Patungan sepertujuh sapi ya sama dengan 1 ekor kambing atau 1 ekor domba. Ya, makanya tentang ibadah kurban ada syariat tauhid di sana. Tujuan kurban yang pertama, Pak, bukan bagi-bagi daging, tapi tujuan pertama adalah mengalirkan darah untuk Allah. Hal ini disebutkan 2 kali dalam Quran, di surat Al-Kautsar tadi, yang satunya di surat Al-An'am, inna sholati wa nusuki. Ya, sholatku, sembelihanku. Jadi sembelihan selalu beriringan dengan sholat. Ini menunjukkan sembelihan itu ibadah yang agung, ibadah yang besar. Ya, dan setiap nabi, setiap umat ada syariat kurban. Dalam surat Al-Hajj disebutkan setiap umat memiliki mansakan, memiliki nusuk-nusuk, sembelihan-sembelihan, kurban-kurban masing-masing. Setiap umat. Dari Nabi Adam, anak Nabi Adam disebutkan di surat Al-An'am, watslu alaihim naba abnai Adam id qaraba kurbanan. Ya, mereka berkurban juga. Dari sejak zaman Nabi Adam sudah ada ibadah kurban. Maka kita jangan ketinggalan zaman. Kita katanya umat yang belakangan akan datang duluan. Tetap aja kalau amal kita sedikit, ya yang duluan dihisab tapi belakangan masuk surga. Sesuai dengan amal kita. Ya. Justru kita pertama kali dihisab harus bangga, harus menyiapkan amal sebaik-baiknya. Di antara hikmah Allah Al-Hakim yang maha bijaksana, Allah menjadikan waktu-waktu tertentu lebih mulia dari waktu yang lain, aunan lil muslimi li ziyadatil amal. Merupakan aunan, yang merupakan maunah pertolongan dari Allah Ta'ala kepada seorang muslim yang mau menambah amalnya untuk bekal di akhirat kelak. Sehingga waktu sekarang nih 10 Zulhijjah, dalam hadis Imam Bukhari, dalam hadis Imam At-Tirmidzi disebutkan ma min ayyamin al amalus sholih fihinna ay fiha ahabbu ilallah. Tidak ada amal yang lebih dicintai Allah, amal soleh di hari-hari tersebut, kecuali di hari-hari al-asru ay al-asru min Dzulhijjah. Ya. Ayyamal asri, yaitu hari 10 Zulhijjah. Tujuannya apa? Bantuan untuk kita. Allah menolong kita supaya kita mempercepat amal kita, memperbanyak amal kita dengan amal yang dilakukan 1 hari atau 10 hari di Zulhijjah ini, kemudian pahalanya berlipat-lipat ganda. Jadi perdagangan hari-hari ini dengan Allah, ini nilai jualnya sangat tinggi. Ala si'latal jannata ala inna si'latal jannati ghaliyah. Nabi SAW katakan, ketahuilah harga surga itu mahal. Maka kita beli dengan harga mahal, dengan amal soleh yang berkualitas, ya, yang menghasilkan pahala banyak. Salah satunya di hari 10 Zulhijjah ini. Jangan lewatkan. Hadisnya jelas. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis riwayat At-Tirmidzi. Bahkan para sahabat, mereka paling tahu amal terbaik yang dilakukan adalah jihad fisabilillah. Maka mereka langsung mengkonversi. Nabi SAW katakan hari-hari ini hari terbaik untuk beramal dan paling dicintai Allah. Mereka berani mempertanyakan, ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah. Bagaimana dengan jihad fisabilillah? Jihad itu amal tertinggi, Pak. Rasul Islam, puncak amalan dalam agama Islam adalah jihad. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, qala walal jihadu fisabilillah. Demikian pula jihad fisabilillah itu kalah dengan orang yang beramal di 10 hari Zulhijjah, di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Illa rajulun yakhruju bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' dzalika bi syai'. Kecuali seorang laki-laki yang memang dia fisabilillah, tidak pulang harta dan nyawanya, tidak pulang harta dan dirinya, gugur, ya, enggak kembali. Kecuali amalan itu yang bisa menyainginya. Ya, mati syahid. Dan orang yang mati syahid disediakan 100 derajat surga. Disediakan 72 bidadari untuk orang yang mati syahid sebagai seorang mujahid fisabilillah. Ya, maka ternyata hari-hari ini amalannya bisa menandingi amalan jihad. Amalannya bisa menandingi lebih baik dari amal jihad. Ya. Nah, maka seorang imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, jika engkau tidak bisa berhaji, karena haji sekarang nunggunya luama, bukan lama lagi,
luama banget ya. Ya, dari berapa? Belum lagi dipangkas-pangkas sama depak. Ya. Berapa itu? 17.000, 27.000, 27.000 yang berangkat 17.000, yang 10.000 kemana? Diperjualbelikan. Ya. Baru hangat nih beritanya, hangat-hangat kemarin lah DPR Komisi 8. Ya. Nah, baik. Maka haji nunggunya lama. Barang siapa yang tidak mampu untuk pergi haji, maka dia bisa beramal ya'maluhu fi baitihi, yang bisa dia kerjakan amalan itu di rumahnya, yang pahalanya seperti pahala jihad, kata Imam Ibnu Rajab berdasarkan hadis di atas, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menambahkan keterangan, dan pahala jihad lebih baik dari pahala haji. Pahala jihad lebih besar dari pahala haji. Ya. Makanya saking sayangnya Allah sama wanita, Pak. Saking sayangnya Allah sama wanita, jihadnya wanita apa? Haji. Seorang wanita kalau sudah berhaji, dia dapat pahala jihad. Ya kan? Saking sayangnya Allah sama wanita, wanita tidak disuruh menghunus pedang, enggak, melawan orang-orang kufar, enggak. Tapi dengan haji, ya karena wanita itu makhluk yang lemah, dia haji saja harus berjalan dari Mina ke Arafah, Arafah ke Musdalifah, lempar Jamarah, balik lagi ke Mekah, tawaf ifadah, balik lagi ke Musdalifah, ke Jamarat lagi, yaitu habis tenaga, Pak. Belum lagi yang sebelum haji sudah berkali-kali umroh, ini kesalahan. Kenapa? Dia akan kehabisan tenaga. Dia balik ke Tanim, dia umroh lagi untuk orang tuanya. Dia balik ke Tanim, umroh lagi untuk pamannya, untuk kakeknya. Balik lagi ke Tanim. Giliran hari tarwiyah, down, tenaga habis. Bahaya ini, ngedrop. Karena kita kekuatannya terbatas, Pak. Ya, maka yang terbaik adalah menyimpan tenaga. Cukup perbanyak ibadah dalam Masjidil Haram itu. Ya, kemudian kita simpan tenaga kemudian untuk manasik 6 harinya, dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Haji itu cuman 6 hari. 6 hari saja sampai Yaumul Tasrik, sampai Jamarat yang terakhir. Ya, mau sampai tanggal 12 nggak masalah. 5 hari jika tidak kuat. Tapi yang terbaik sampai tanggal 13 Tasrik. Ya, baik, ini amalan jihad bagi wanita. Ya, karena berhaji itu mengorbankan harta dan tenaga, belum mengorbankan darah. Adapun jihad mengorbankan harta iya, tenaga iya, siap mati juga iya. Pak, jihad amalan yang paling besar. Ya, maka siapa yang ingin mendapat pahala haji, monggo manfaatkan hari-hari 10 Zulhijjah ini dengan baik. Ustadz, amalan apa Ustadz kira-kira yang ada? Baik, Pak, dalam agama kita kemuliaan sebuah waktu itu karena ibadah yang ada di dalam waktu tersebut. Ramadan mulia karena ada puasa wajib, puasa Ramadan. Lailatul Qadar mulia karena ada, ya, malam Lailatul Qadar itu turun malaikat. Kemudian 10 malam terakhir mulia karena ada Lailatul Qadar di dalamnya. Maka 10 Zulhijjah mulia karena ijtima'u ummahatil ibadat. Karena di dalam 10 hari itu terkumpul induk-induk ibadah. Semua rukun Islam ada di sana, Pak. Semua rukun Islam ada di hari 10 Zulhijjah ini. Yang mana haji tidak ada di hari yang lain kecuali hari 10 Zulhijjah ini. Ya, belum lagi ada menyembelih, ya, ada menyembelih hadyu, ada menyembelih kurban, ada tawaf ifadah, ada sholat Idul Adha, ya, semuanya lengkap. Ini yang menjadikan 10 Zulhijjah begitu mulia. Ada hari Arafah, saat haji wukuf, yang Allah Ta'ala berfirman, ya, seandainya dosamu sebanyak buih di laut, seandainya dosamu sebanyak kerikil di bumi, maka aku akan ampuni. Allah ampuni, Pak, orang-orang yang pergi haji. Ya, maka ini keutamaan bagi orang yang pergi berhaji, yang sudah haji. Ya, namun harus ikhlas. Jangan kalau nggak dipanggil Pak Haji ngambek. Ini berbahaya. Ya, ibadah kepada Allah harus totalitas. Totalitas itu harus membersihkan diri dari hawa nafsu, ya, dan harus membersihkan diri dari manusia, ya, dari hawa nafsu supaya tidak ujub, ya, supaya kita menyadari banyak kekurangan diri, dari manusia supaya kita tidak riya, supaya tidak sum'ah, ya. Maka totalitas ibadah itu hanya kepada Allah, sebagaimana firman Allah, wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi
tabtila. Banyaklah mengingat Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir-zikir yang diajarkan, kemudian beribadahlah kepada Allah dengan totalitas. Totalitas, kita nggak boleh mengharap pujian manusia. Maka yang sudah berhaji bersyukur, kalaupun nggak dipanggil Pak Haji biasa aja. Ya, wong ibadah itu nggak ada gelarnya Pak, gelarnya harusnya ibadah Allah. Harusnya gelar Anda adalah ibadah Allah. Ya, dan gelar penghambaan, gelar yang mulia. Nabi SAW aja gelarnya abdihi, hambanya. Ya, subhanalladzi alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Surat Al-Kahfi ayat pertama. Kemudian di surat Isra, subhanalladzi asra bi abdihi. Nabi SAW gelarnya abdihi, gelarnya abdun. Kenapa kita harus hajun? Ini gara-gara askar Arab banyak, haji, haji. Gara-gara tentara Arab ya, manggil antum Pak Haji, Haji, Haja, Torik, Torik. Suruh minggir maksudnya, kasih jalan. Ya, baik. Maka ini ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling utama di hari-hari ini adalah haji dan umroh. Ini bagi yang mampu. Namun bagi ahlul amsor dalam pembahasan fikih, orang yang tidak tinggal di tanah haram, tidak tinggal di Mekah, tidak sedang beribadah haji, maka baginya ada ibadah yang lain seperti puasa. Ya, puasa boleh dimulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian puasa Arafah yang terpuncak. Nah, kita kan 1 Zulhijjahnya tanggal 9. Berarti nanti 9 Zulhijjahnya hari Ahad. Berarti kita Idul Adhanya hari Senin. Berarti kita puasanya hari Ahad. Walaupun Saudi wukufnya hari Sabtu, karena mereka Zulhijjah duluan hari Jumat kemarin. Nanti akan berseliweran postingan Ustadz Fulan, ya, puasa Arafahnya ngikut Saudi. Ini istihadiyah saja. Tapi jika kita puasa mengikuti matlak hilal di Indonesia tercinta ini, di negari kita ini sudah cukup. Jadi kita puasanya hari Ahad, Arafah. Karena kita Idul Adhanya besok, ya, hari Senin. Ini sudah cukup. Adapun pendapat yang menyatakan, oh, puasa Arafah berkenaan dengan wukuf di Arafah, maka puasanya yang ikut Arafah sana. Itu kan sekarang ada HP, bisa ditelepon. Sono Arafah hari apa? Hari Sabtu. Kalau dulu kan nggak ada HP Pak, ya, nggak. Kalau dulu nggak ada komunikasi canggih sekarang. Ini istihadiyah saja. Ini masalah istihadiyah. Tayyib. Jadi ini dia amalan-amalan kita, ya, di 10 hari yang mulia ini, ya. Puasa itu Nabi SAW mengatakan ahtasibu. Beliau mengatakan saya berikhtisab kepada Allah Al-Hasib yang maha menghitung segala amal agar diampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bayangkan 1 hari puasa diampuni dosa setahun lalu dan setahun yang akan datang. Anda jangan lihat setahunnya Pak, setahun sedikit Ustaz. Jangan lihat setahunnya, sehari antum melakoni berapa dosa? Ayo, sehari kita melakoni berapa dosa? Dosa di HP, ya kan? Dosa ucapan kita, dosa ke istri, dosa ke anak, dosa ke tetangga, dosa ke saudara, dosa ke orang tua. Ini sehari aja kita dosanya banyak. Kalau sehari 100 dosa, setahun berapa? Kaliin sendiri. Ya, maka kita harus memanfaatkan ini. Orang yang wukuf di Arafah tidak dianjurkan puasa Arafah. Karena dia sedang berwukuf, Allah ampuni dosanya walaupun sebanyak buih di laut, sebanyak kerikil di bumi. Ya, ini bagi orang-orang yang wukuf di Arafah. Seperti orang yang sudah haji, yang sudah menyembelih hadyu, tidak perlu korban lagi di tanah air. Kasih tahu saudara kita yang sudah menyembelih haji itu pasti nyembelih hadyu Pak, pasti. Ya, nah, maka tidak perlu kurban lagi di tanah air. Ya, kalau mau kurban atas nama kasih orang atas nama keluarganya yang lain. Ya, atas nama saudaranya. Jangan atas nama beliau. Beliau sudah sembelih hadyu, sudah kurban pula di tanah air. Ya, secara fikih nggak perlu lagi. Baik. Kemudian yang Anda berniat berhaji, ya, dari tanggal 1 kemarin jangan memotong kuku, jangan memotong rambut atau mengelupas kulit. Ya, ini hikmahnya adalah ketundukan kita kepada Allah, membiasakan diri terhadap larangan. Ya, karena setiap larangan itu pasti ada hikmahnya. Kalau kita sedang ihram ada 9 larangan, ya kan? Kita sedang berzulhijjah ini mau memotong kurban nanti, ya, siapa yang dilarang? Yang meniatkan secara langsung akan motong. Kalau satu keluarga, seorang ayah, seorang suami yang akan motong kurban itu,
yang dia membiayai dengan kurban itu untuk satu keluarganya, maksudnya pahalanya. Kalau pembiayaannya satu orang, kalau satu ekor kambing. Kalau pahalanya bisa di-share sebagaimana sabda Nabi, hada anni wa an ahli baiti. Ya. Bahkan untuk seluruh umat. Ini pahalanya bisa untuk semua, Pak. Tapi pembiayaannya kalau kambingnya satu, kalau sapi 7, ya kan? Tapi doa Nabi ketika menyembelih bismillah ini syarat. Allahu Akbar sunnah. Kemudian mengatakan hada minka walaka. Ini harta darimu ya Allah, walaka dan untukmu. Karena Nabi tahu Allah al-awwal dan al-akhir. Semua kebaikan berawal dari Allah al-awwal, maka gunakanlah kebaikan harta itu untuk Allah al-akhir. Begitu. Kebanyakan kita tahu ini harta dari Allah tapi pelit, ya kan? Tapi pelit, nggak mau infak. Kurban aja masih mikir, banyak cicilan, daftar ulang, ya kan? Apa nih, cicilan kendaraan, cicilan rumah, daftar ulang lah, inilah pembiayaan kuliah lah, anak mau masuk semester baru lah, dan lain sebagainya. Ya, banyak di antara kita yang pelit. Kita tahu ini harta dari Allah, namun belum bisa mengembalikannya untuk Allah. Ini makna hada minka walaka. Allahumma taqabbal anni, taqabbal minni wa min ahli baiti. Jadi kurang lebih doa menyembeli, ya. Kalau antum perwakilan 7 orang berarti Allahumma taqabbal minna, ya, karena kita 7 orang. Ya, 7 orang itu ya semua orang sudah berniat, Pak. Tidak perlu dibacain juga satu Pak Fulan, Pak Fulan. Nah, kan dibacakan nggak apa-apa supaya yang menyaksikan itu lega gitu kan. Oh, saya sudah dibacain tuh di sapi yang itu tuh. Yang sapi patungan boleh, ya, dan tidak perlu namanya nanti dimasukin ke ke leher sapinya, nggak ada syariatnya, ya, nggak ada syariatnya. Syariatnya dari mana? Ya nggak dari mana-mana. Hadis-hadis fadilah tentang kurban kebanyakan itu hadis doif jidan, bahkan ada yang mungkar. Satu bulu menghapus satu dosa, satu tetes menghapus satu kesalahan. Itu semuanya hadis mungkar la aslalahu, tidak ada asalnya. Hadis yang paling doif yang bisa dijadikan hujah, hadis doif yang tidak terlalu doif, itu hadis riwayat Tirmidzi, bahwa Allah mencintai, ibadah yang paling dicintai Allah di hari 10 itu, di hari 10 Zulhijjah atau Idul Adha, adalah mengalirkan darah. Ya, itu yang paling dicintai Allah, Pak. Karena apa? Karena ada syiar tauhid. Kita mengalirkan darah untuk Zat Al-Khaliq yang menciptakan hewan kurban itu, hewan ternak itu, yang mengalirkan darah dalam tubuh hewan ternak itu. Maka kita menyembeli. Ini yang paling utama dari kurban, Pak. Ya. Kemudian Nabi SAW katakan, sungguh nanti pada hari kiamat kurban ini pahalanya akan didatangkan utuh, bersama kulit-kulitnya, bulu-bulunya, kuku-kukunya, maksudnya pahalanya utuh. Ya. Kemudian sebelum darah ini sampai tanah, maka pahalanya sudah sampai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentu dengan dilandasi ketakwaan, karena yang diterima adalah amal ketakwaan kita, bukan darahnya, bukan dagingnya. Itu dalam ayat Quran, ya. Namun ini untuk motivasi kita. Itu hadis doif yang bisa dipertanggungjawabkan karena ada jalur-jalur lain yang menguatkannya. Tapi yang lain-lain itu doif, Pak. Yang sering disampaikan para khotib misalkan, ya, kalau nggak menyampaikan riwayatnya, biasanya mereka nggak tahu riwayatnya apa. Ya, mereka nggak tahu riwayatnya dari mana, kedudukan hadisnya bagaimana. Ya, karena agama ini asalnya kita mengetahui sanad hadisnya. Ya, kalau bukan karena sanad, seorang itu akan berkata, laqala rajulun man syaa ma syaa. Ya, siapapun bisa berkata ini dari agama ini begini-begini. Ya, kita datangkan riwayatnya. Baik. Jadi ini keutamaan daripada ibadah di 10 Zulhijjah, ya. Kemudian hari tasyrik, hari untuk makan, minum, dan berzikir. Ajak tetangga Anda, undang untuk bakar daging, ya. Bakar sate bisa, bakar stik bisa, ya, stik sapi, ya. Silakan dia hari makan-makan minum, ya, makan-makan. Yaumu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Itu hari tasyrik. Sehingga ada satu zikir yang berhubungan dengan Asmaul Husna yang kita bahas malam ini, yaitu Al-Kabir, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kabir artinya yang maha besar, ya. Al-Kabir zat yang besar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha besar, maka untuk hari-hari besar Allah sisipkan zikir yang terbaik, yaitu zikir takbiran. Hari besar Islam ada berapa?
Ayo, jawab. Jangan ngikutin kalender, ngikutin hadis. Hari besar Islam ada berapa? Kalau ngikutin kalender banyak, bingung saya juga ngitungnya. Ada 2, hari Idul Fitri dan Idul Adha, itu secara hadis, ya. Secara nas di Al-Qur'an dan di hadis ada. Di Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Idul Fitri. Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ini syariat suruh takbiran di malam Idul Fitri. Karena itu hari besar. Ya, hari besar Allah jadikan zikirnya pun zikir yang mengucapkan kebesaran Allah, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini lafaz takbiran riwayat Ibnu Mas'ud. Ya, adapun riwayat Ibnu Umar dan riwayat Ali dari sahabat Ali dan sahabat Umar bin Khattab, takbirnya syafa'. Kalau tadi takbirnya ganjil, witer. Kalau syafa' wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i, syafa' itu genap. Ya. Kalau takbir genap 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini pun ada riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Umar dan sahabat Ibnu Umar, takbirnya syafa' atau genap. Kenapa? Mereka beralasan takbir di luar sholat itu takbirnya syafa' atau genap. Contohnya azan. Azan itu genap 4 kali pertama, yang terakhirnya 2 kali, ya kan? Maka ini dalilnya masing-masing punya. Terus yang mana Ustaz? Yang 3 apa yang 2? Boleh semuanya. Ya, jangan bikin permusuhan dalam ibadah. Permusuhan lagi. Ya, yang ini takbir ya 2 kali, yang lain 3 kali. Jadi beda sendiri. Memang cari gara-gara, bukan cari gara-gara. Pingin tampil beda ini. Ya, mohon maaf, bukan cari gara-gara. Pingin tampil beda. Yang lain 3 kali ya wes 3 kali, nggak masalah. Atau riwayatnya dari Ibnu Mas'ud begitu kan. Bahkan riwayat ulama Pak mengatakan takbiran itu takbir aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu pun boleh. Itu pun boleh. Ya, karena tidak ada lafaz khusus dari Nabi SAW masalah takbiran. Tidak ada lafaz khusus. Ya, ini semuanya mauquf. Kalau mauquf berhentinya kepada sahabat. Kalau mursal baru sampai Nabi SAW. Tidak ada yang mursal. Ya, riwayat yang kedua tadi yang 2 kali disandarkan kepada Nabi ketika selesai haji. Ya, setelah selesai haji kita suruh banyak-banyak bertakbir, berzikir. Maka itu riwayatnya dhaif jiddan sehingga tidak bisa diamalkan. Tapi sampai kepada mauquf kepada sahabat. Jadi 3 kali boleh, 2 kali boleh. Imam Syafi'i ambil yang 3 kali. Dengan dalil apa? Dalilnya adalah uzkurullaha dzikron katsira. Banyak-banyaklah berzikir. Jadi takbirnya lebih banyak, lebih baik. Ini alasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Kalau dulu ahli fikih, Pak, beda pendapat dengan gurunya udah biasa. Kalau sekarang kita murid sama murid, gontok-gontokan. Bukan guru sama guru. Pengikut murid, pengikut murid ribut ya. Padahal Imam Syafi'i selalu banyak menyelisih pendapat Imam Malik gurunya. Ya. Baik, ya. Dan Imam Malik sama menyelisih Abu Hanifah, atau Imam Ahmad menyelisih Imam Syafi'i. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, tapi mereka berbeda. Mereka berbeda dalam masalah fikih, ini sudah lumrah karena kerangka berfikir ilmu usulnya berbeda-beda. Berasal dari kerangka berfikir, Pak. Ya, pernah kita bikin karya ilmiah, ada namanya kerangka berfikir. Nah, ilmunya namanya usul fik. Usul fik itu alat untuk menemukan istinbatul ahkam dalam masalah fikih. Hasilnya ilmu fikih. Ya, prosesnya memakai ilmu usul fikih. Itu bedanya ilmu usul fikih dengan ilmu fikih. Ya, jadi kita kalau belajar ilmu usul akan bijaksana. Oh, ini perbedaannya begini, alasannya dalilnya begini. Oh, ini istinbatnya begini. Ya, baik. Ya, seperti menyembeli kurban dengan akikoh, boleh apa enggak? Ya, mana yang lebih afdol? Karena kadang tersebar di masyarakat yang belum akikah nggak boleh kurban. Enggak begitu. Akikah itu bukan syarat kurban.
Ya, akikah bukan syarat untuk kurban. Berkurban saja. Imam Ahmad berpendapat dari anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hambal yang menceritakan bahwa bapakku mengatakan orang yang berkurban diharapkan dia juga mendapatkan pahala akikah sekalian. Oh, ini pendapat bagus dari Imam Ahmad. Sehingga kita ngeluarin duit cuman sekali doang, ya kan? Untuk kurban saja, nanti dapat pahala akikah sekaligus, ya. Maka di sini Syekhul Islam mengatakan boleh menggabungkan akikah dengan apa namanya, dengan kurban sekaligus. Pendapat jumhur yang lain, ya, tidak boleh karena beda-beda. Syafi'i dan Ahmad, ya, tidak boleh, ya. Nah, tidak bolehnya mereka istihadiyah, sehingga hal ini tidak bisa dipastikan yang paling benar yang mana, karena semuanya yang boleh istihadnya, yang tidak boleh juga istihadiyah. Seperti nanti puasa Arafah ikut mana? Ikut Arafah apa ikut Jakarta? Jakarta. WIB saya. Ya, ikut mana? Ini istihadiyah semua. Tapi dengan mengikuti matla hilal Zulhijjah di negara kita itu sudah cukup, sudah dibenarkan oleh syariat. Yang mengatakan ikut Arafah ini juga istihadiyah. Baik. Adapun Idul Adha, hari besar Islam. Dan Idul Adha lebih mulia dari Idul Fitri. Saya kalau jadi presiden, mudiknya tak balik. Mudiknya nanti Idul Adha, wahai masyarakat Indonesia. Karena Idul Adha lebih mulia, Pak, dari Idul Fitri. Sehingga kita juga nggak kagok harusnya itikaf 10. Sama aja sih sebenarnya, itikaf 10 malam. Kita juga menghidupkan 10 siang di Zulhijjah. Tapi Zulhijjah lebih baik dari Idul Fitri. Karena nilai ibadah dalam Zulhijjah lebih baik, dan Nabi SAW bersabda, afdalul ayyam yaumun nahr summa yaumul qar atau yaumul qir. Sebaik-baiknya hari adalah hari nahr, hari penyembelihan. Di situ ada pengagungan Allah, Pak, syiar, makanya menyembelih disebut syiar, dinampakkan. Ya, sehingga jangan menyembelih di tempat pemotongan hewan, nggak ada syiarnya. Ya, ini peraturan Ahok, Ustaz. Ya udah, peraturan Ahok udah dihapus kali ya. Ya, menyembelih di masjid boleh nggak? Boleh, tangan bukan di masjid, di dalam masjid, di pelataran masjid yang tidak mengotori masjid, boleh-boleh saja. Ya boleh menyembelih hewan kurban di pelataran masjid, tidak mengotori masjid. Karena lagi ada postingan juga nggak boleh nyembelih apa ada darah di masjid gitu kan? Bukan ke masjid area sholatnya, tapi di wilayah masjid, apalagi mudah dibersihkan. Ya, mudah dibersihkan ya sudah boleh. Ataupun bau amis bisa hilang tuh pakai superpel. Bagi superpel dan pewangi-pewangi karbol yang lain. Tayyib, Idul Adha. Idul Adha ada di surat Al-Hajj ayat 27. Kadzalika sakhkharaha lakum, dan yang demikian itu Allah tundukkan hewan-hewan ternak itu, onta, sapi, kambing dan domba, samaniyat azwaj. Ini hewan-hewan ternak, Al-An'am, ya, hewan ternak. Kami tundukkan hewan-hewan itu untuk kalian, litukabbirullah, supaya kalian membesarkan Allah, bertakbir di hari itu untuk menyembelih kurban, ala mahadakum, untuk berkurban sesuai dengan apa yang dikasih petunjuk untuk kalian. Wabasyiril muhsinin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini tentang Idul Adha, hari besar, takbirnya dengan Allahu Akbar, ya, dengan ibadah di hari besar dengan mengagungkan Allah, Allahu Akbar. Selain hari besar adalah sholat. Sholat itu ibadah terbesar dalam hidup kita, ya. Sholat ibadah terbesar dalam hidup kita, yang akan pertama kali dihisab antara hamba dengan Allah, antara Rabb dengan hamba adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik seluruhnya, maka kita jaga sholat, Pak. Ustaz, saya dulu ninggalin sholat, Ustaz, bertaubat, nggak perlu mengkodok, karena mengkodok sulit. Ninggalinya 5 tahun, 10 tahun, gimana kodoknya? Ya, ada masyaqqah, kesulitan di sini, maka bertaubat dengan taubatan nasuha itu akan dihapus dengan izin Allah SWT. Ya, jika kita pernah meninggalkan sholat, yang penting ketika sudah tahu ilmunya jangan melalaikan sholat. Melalaikan aja nggak boleh, mengundurkan waktunya itu jangan. Ini ciri kemunafikan adalah ang sholatihim sahun, mereka sahun, ya, melalaikan sholat. Baik, maka sholat dibuka dengan takbir. Ibadah yang paling agung dibuka dengan takbir, ya. Bahkan pemanggilnya pun takbir, azan dengan takbir.
qomat dengan diawali takbir. Ya, ini ibadah sholat, ibadah yang paling agung, dengan zikir yang agung, mengagungkan Allah dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar ini lebih baik daripada Allahu A'zam. Nama Al-Kabir lebih ablaq, lebih mubalaghah, lebih superlatif daripada nama Al-Azim. Ya, karena setiap nama ada perbedaan tingkat makna. Ya, maka ibarah yang dipakai adalah akbar. Akbar itu sifat Allah. Ya, karena nama Allah biasanya pakai fa'il dan isim fa'il. Kalau sigo af'ala, af'alu tidak dipakai nama, tapi untuk sifat. Akbaru misalnya. Akbar ini sifat bagi Allah. Ya. Baik. Kemudian yang sebanding dengan sholat apa, Pak? Tawaf. Ibadah-ibadah yang mulia semua dibuka dengan takbir, Pak. Tawaf itu seperti sholat, hanya bisa bicara. Kedudukan tawaf seperti sholat, namun boleh ngomong, boleh ngobrol. Tapi ya janganlah tawaf sambil ngobrol. Maksudnya ngobrol untuk kepentingan, pembimbing umroh ngobrol sama jamaahnya, jamaah, ayo ke sini, jangan melebar ya, jangan terlalu mepet ke Ka'bah, kita akan terhimpit, kita melebar dikit, boleh, ngomong boleh. Ya sebagai pembimbing atau sebagai sama-sama yang dibimbing, ini doanya apa, sambil ngomong boleh. Nah, pembuka daripada tawaf ketika kita sampai Hajar Aswad, kalau bisa mencium, ya kan? Kalau nggak bisa, pakai tongkat. Pakai tongkat juga nggak bisa. Nabi pakai tongkat dari onta. Kalau nggak bisa, pakai isyarat. Bismillah, Allahu Akbar. Putaran pertama. Putaran kedua cukup Allahu Akbar tanpa dicium tangannya. Allahu Akbar gitu ya. Setiap putaran Allahu Akbar, kan itu seperti sholat. Nanti di Safa Marwah sa'i juga dibuka dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Wa subhanallah bukrata wa asila. Shadaqa wa'da wa nasara abda dan seterusnya. Maka itu dibuka dengan takbir. Dan di antara zikir itu kita berdoa menghadap Ka'bah. Kemudian zikir itu lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira dan seterusnya. Itu di Safa dan di Marwah, Pak, sama. Tapi untuk sekarang nggak memungkinkan karena kredit diusir sama askar. Haji cepat, haji tarik ya. Bahasa mereka haji tarik. Kata orang Indonesia, cepet disuruh narik. Maksudnya haji tarik, kasih jalan. Yang lain itu kalau kita berhenti nggak memungkinkan, ya sudah darurat. Ya kita sebisanya aja ya. Baik. Jadi ini ibadah-ibadah penting, Pak. Di dalam agama ini ya, semua manasik haji kebanyakan membesarkan Allah, Pak. Lempar jumroh, apa bacanya? Allahu Akbar, lempar, Pak. Allahu Akbar, ini tiangnya. Kalau ke sana nanti kena orang. Ini tiangnya Allahu Akbar ya. Ini ibadah-ibadah besar dalam agama Islam ya, diiringi dengan membesarkan Allah Al-Kabir. Apa makna Al-Kabir? Belum azan ya, Pak? Baik. Imam Al-Khattabi berkata, Al-Kabiru huwal mausufu bil jalali. Al-Kabir dialah zat yang disifati dengan sifat keagungan. Allah Al-Kabir, Pak. Ya, dan Al-Kabir tersebut 5-6 kali dalam Al-Qur'an. Ke-6-6-nya digandengkan dengan nama Al-Ali, zat yang maha tinggi. Dan 1 kali dari 6 itu, 5 kali dengan Al-Ali, 1 kali dengan Al-Muta'al, yang maha tinggi. Ya. Jadi sifat ketinggian Allah disertai dengan sifat kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita azan terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan dengan sedikit dan tanya jawab. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi arti Al-Kabir, kata Imam Al-Khattabi, huwal mausufu bil jalal. Dialah yang disifati dengan kemahabesaran, kemahamuliaan, kemahatinggian. Wa kabura sya'an, artinya Allah pemilik kebesaran, zat pemilik kemahabesaran secara mutlak. Ya, segala kebesaran adalah milik Allah, Pak. Kalau kita lihat manusia dalam kapasitas manusia ya, nggak akan sama dengan Al-Khaliq. Manusia dibesarkan terkadang karena memiliki harta. Manusia terkadang dibesarkan, maksudnya dihormati, ya, terkadang karena memiliki ilmu. Belum tentu yang berharta punya ilmu. Belum tentu yang berilmu juga banyak harta. Dan manusia dihormati terkadang karena jabatan. Belum tentu yang punya jabatan
punya ilmu. Begitu kan? Sampai suka ngelawak juga bisa jadi pejabat Pak zaman sekarang. Pelawak juga bisa jadi pejabat ya. Pokoknya sekarang yang embel-embelnya banyak juga bisa jadi pejabat. Malah itu titel kadang formalitas aja. Ya, ilmunya tidak sesebanding dengan titelnya banyak. Titel sekarang bisa diraih dengan mudah ya. Baik, adapun Allah Subhanahu wa taala walillahil masalul a'la, al-kabir adalah kabura sya'ni. Allah pemilik kebesaran secara mutlak, maka kita nggak boleh taat sama manusia ya secara mutlak, nggak boleh. Yang wajib ditaati secara mutlak hanya Allah Al-Kabir. Oleh karena itu kalau Anda sedang rapat kemudian azan begini, azan, kalau pengajian sih bisa ditunda karena pengajian apalagi waktu Isya ya bisa ditunda sedikit, maksudnya sebentar ya. Maka ketika kita sedang rapat jangan ada kata tanggung. Tanggung biasanya tanggung sebentar lagi ya, 15 menit lagi selesai. Ternyata rapat nggak selesai dalam 15 menit. Sampai setengah jam, sampai mundur-mundur. Maka kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita kerja di perusahaan, kita izin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah memanggil. Ya. Allah Subhanahu wa taala memanggil, maka kita izin, bos saya mau sholat, nggak boleh. Ya, bos pecat saya bos. Saya mau sholat. Itu baru membesarkan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, di sini Pak dikatakan oleh Imam Al-Khadabi, fasahura duna jalalihi kullu kabir. Maka setiap kebesaran itu akan larut di dalam kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Bos kita diagungkan, dibesarkan, dihormati karena dia bos. Jabatannya tinggi. Tapi kalau Allah sudah manggil Allahu Akbar, bos kita itu jadi kecil, Pak. Berani nggak? Karena kita melihat manusia itu sumber roja, sumber harapan. Ini yang ngasih rezeki saya. Bukan begitu. Ini wasilah saja. Ya kalau kita nggak leluasa kerja di tempat A dengan aturan yang ketat, kita mau sholat juga sulit. Ya nggak masalah. Pindah ke tempat yang lain yang ibadah bisa lebih nyaman. Kita bisa membesarkan Allah Al-Kabir. Ya karena sahura duna jalalihi kullu kabir. Setiap yang besar akan kecil di dalam kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Duit juga kecil, Pak. Kita bisnis di pasar ini, sedang banyak pembeli. Ketika azan udah tutup dulu. Kalau di Saudi ini sudah muncul Bapak-bapak kalau pergi ke Mekah, ke Madinah, itu kalau sudah azan ditutup pakai kain doang, Pak. Digelarin kain, mereka pada sholat jamaah. Kalau di kita enggak, ya. Ini tanggung lagi. Alasannya tanggung lagi, ya. Maka kebanyakan alasan tanggung, maka yang tanggung-tanggung ini dia tanggung-tanggung dalam membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Karena Allah Maha Besar, jangan pernah membesarkan diri. Ini dia. Ini amalan kita sehari-hari. Nggak boleh kita sombong. Membesarkan diri nggak boleh. Ya. Dan kemudian di antara membesarkan diri dan mengecilkan Allah Subhanahu wa taala, contoh dalam infak. Anda kalau infak, pecahan nominal terbesar kita adalah 100.000. Belum ada yang 200.000. Kalau kita infak dengan 100.000, kita merasanya sudah besar. Padahal ini kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk makan-makan, ya, untuk makan di situ Ulansari yang di danau ya kan, nggak cukup segitu, Pak. Ya makan ngajak teman Anda dengan keluarga Anda, segitu keluar dengan mudah. Atau untuk sekedar belanja, ini uang segitu kecil, tapi untuk infak besar, ini keliru. Kita perlu memperbaiki pola keimanan kita bahwa infak 100.000 itu kecil. Itu kecil ya, dengan uang yang harta yang Allah taala titipkan kepada kita. Ya. Lihat para sahabat dalam berinfak, mereka membesarkan Allah. Abu Talha menginfakkan Bayruha, investasi terbaik, kebun paling baik yang Nabi sendiri suka sama kebun Bayruha. Nabi makan kurma dari kebun itu dan minum air dari mata air Bayruha. Ketika turun lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, diinfakin harta terbaiknya Abu Talha, ini Buraiha, ya Rasulullah, untuk wakaf. Bayangkan, Abu Bakar As-Siddiq dalam perang Badar, dalam perang Tabuk, semua harta diinfakin, Pak. Semua harta. Kita makan 100.000 itu jangan merasa besar. Abu Bakar itu infak seluruh properti, bukan seluruh isi dompet.
seluruh properti yang dimiliki Abu Bakar. Apa yang ditinggalin untuk keluarga? Allah dan Rasulnya. Asma pernah kedatangan kakeknya, kakek Asma namanya Abu Quhafa. Makanya Abu Bakar dikenal dengan Ibnu Abi Quhafa. Abu Quhafa ini buta. Ketika datang ke Asma, Asma, bapakmu itu infak jor-joran, budak-budak dibeli, dimerdekain, masuk Islam, ya. Itu bapakmu ninggalin apa buat kamu? Karena Abu Quhafa buta, Asma bilang, ini bapak saya ninggalin ini. Asma ambil batu, dibungkus kain. Karena bapaknya buta, karena kakeknya buta, eyangnya buta, ditaunya, oh ini emas, gede banget ya. Padahal tidak meninggalkan apa-apa kecuali Allah dan Rasulnya. Sampai Asma itu bantu suaminya yang namanya Zubair bin Awam nanam korma Pak ke ladang, bayangkan. Itu anaknya Abu Bakar, orang paling kaya sekota Mekah. Ya, Abu Bakar ini orang paling kaya, Pak, sekota Mekah. Ninggalin apa untuk Asma? Nggak ninggalin apa-apa. Ya, saking menjaga wibawa bapaknya, Asma berpura-pura. Dia tidak mengatakan ini emas, tapi dalam benak Abu Quhafa, oh ini ada emas ini segede batu. Padahal batu, karena beliau buta saja, tidak tahu. Ya, jadi kita jangan menganggap 100.000 kita atau 3.200.000 kita itu besar untuk kurban. Itu kecil, Pak. Ya, gaji kita berapa, ATM kita berapa, tabungan kita berapa, properti yang kita miliki berapa dari Allah, nikmat dari Allah sudah berapa yang kita nikmati. Ya, la tuhsuha, tidak terhitung, maka itu kecil untuk zat yang maha besar. Ya, baik. Dan ini dia pembahasan kita Al-Kabir, dan tentu di dalam ibadah kita pun harus mengecilkan ketaatan kita. Kalau membesarkan ketaatan sudah merasa banyak, ini akan muncul ujub. Salah satu penghalang ujub adalah kita mengecilkan ketaatan kita. Justru kalau kita mengecilkan ketaatan kita, ketakwaan kita, ketaatan kita, kata Imam Ibnu Qayyim, justru kita akan dibalas pahala dengan berlipat ganda, karena mengecilkan ketaatan ini bagian dari ikhlas. Ya, sementara ikhlas itu ilmu kuantum, ilmu kelipatan, ilmu ledakan, yang meledakkan pahala dengan cara ikhlas. Ya, baik. Dan tadi kita katakan Allah yang maha besar. Setiap hari yang Allah besarkan, kita disuruh untuk bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkannya. Di hari Zulhijjah ini silakan bertakbir. Namanya takbir mutlak, tanpa terikat waktu dan tempat. Anda ke pasar, Anda naik motor, Anda naik mobil, ya, Anda jalan kaki, Anda gelelengan, Anda duduk, silakan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ya, silakan. Ini namanya takbir mutlak. Adapun muqayyad, Imam Ahmad berpendapat dari tanggal 9 subuh, ya, di dalam jamaah sholat. Ya, dalam jamaah sholat ini maksudnya setelah istighfar 3 kali, Allahumma anta salam, baru bertakbir. Itu kaifiatnya, caranya. Kemudian Imam Syafi'i berpendapat setelah matahari tenggelam hari Arafah, yaitu malam Idul Adhanya. Di pendapat Imam Syafi'i, sebagaimana Idul Fitri, ya, ketika matahari tenggelam terakhir di hari puasa. Ya, mana pendapat yang Anda ambil? Monggo. Kalau Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Ibnu Abbas bertakbir dari hari Arafah, dari hari 9 Zulhijjahnya. Itu yang dilakukan para sahabat. Ini masalah ini luas. Anda mau ngambil pendapat yang mana? Monggo, silakan. Sudah kami suguhkan dalil-dalil masing-masing. Silakan, ada pertanyaan? Cukup ya? Nah, cukup. Tinggal ngamalin, ya. Tinggal kita ngamalin, Pak. Karena Pak, ngamalin ilmu itu butuh taufik. Amal yang paling mudah baca doa keluar rumah. Ini anak TK aja apal. Tapi Anda kalau keluar rumah baca doa enggak? Lupa, Ustaz. Lupa karena enggak dapat taufik. Minta sama Allah, "A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Kita butuh taufik, ya. Belum lagi doa mau bersetubuh dengan istri. Kalau lupa bahaya, anaknya terancam diganggu oleh setan. Ya, maka kita semua butuh taufik. Ya, Nabi SAW katakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Jagalah kemanfaatan, amal-amal yang manfaat dalam hidupmu, wasta'in billah, mintalah pertolongan. Karena kita nggak banyak beramal kecuali dapat pertolongan Allah. Wala ta'jaz, dan jangan lemah. Kita nggak boleh lemah, Pak. Orang Islam itu nggak boleh lemah. Wala tahinu, jangan lemah. Para sahabat setelah perang Uhud, Nabi SAW walaupun sahabat luka-luka disuruh ngejar pasukan Quraisy, Pak.
takutnya mereka putar balik masuk ke Madinah, hancur semua Madinah. Allah Ta'ala menurunkan ayat wala tahinu, jangan lemah ya, wala tahinu, jangan lemah. Kita disuruh untuk kuat ya. Baik, maka kita harus kuat. Caranya jangan banyak main HP. Kebanyakan main HP jadi lemah ibadah kita ya, karena kita menuruti hawa nafsu. Apabila nafsu dituruti akan melemahkan totalitas ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.